Berikutnya, bagian yang kedua, saya mau ngajarin pakai yang namanya Roboletric. Roboletric Library. Nah, ini keren. Kenapa? Ini UI testing, ya. Anda tahu ya. Ini namanya UI testing. UI testing tanpa perlu ngerunning emulator. Nah, luar biasa kan? Gila kan ya? Jadi Anda punya metode library untuk mentesting UI, tapi nggak perlu running emulator. Karena tidak perlu running emulator, testingnya bisa dilakukan dengan cepat. Oke, sebelum saya lanjutkan, eh, Anda perlu nambahkan dependensi, tapi sebelumnya itu saya jelaskan dulu ya. Jadi UI testing itu ngecek apakah UI kita itu behave, ya, memiliki behavior yang sesuai dengan harapan pengguna. Misalkan apakah teksnya muncul, buttonnya kalau memang enable bisa diklik, kalau memang disable tidak bisa diklik gitu ya. Kemudian eh, bisa navigasi ke layar yang lain dan kawan-kawan. Jadi intinya UI testing memastikan semua komponen UI itu bekerja dengan semestinya. Ya, ada dua cara untuk melakukan UI testing di Android. Yang pertama menggunakan instrumented UI test. Ini butuh emulator. Dan yang kedua, karena saya nggak mau pakai emulator, saya akan menggunakan Robolectric. Robolectric ini mensimulasikan Android Framework di Gradle kalian, di Java Virtual Machine kalian. Tidak perlu emulator, hanya pure logic saja, termasuk masih diperhitungkan sebagai UI testing. Ya, karena apa? Karena ada interaksi dengan view kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman, tolong dimodifikasi sedikit. Anda boleh create layout baru, create layout baru boleh, atau kalian mau mau modif layout yang sudah ada boleh. Berhubung layout saya masih kosongan, saya mau pakai activity main, tetapi kalau Anda mau pakai layout baru juga boleh. Nah, di sini, let's say kalian buat, ini saya hapus ya hello world-nya ya. Saya tambahkan dua plain text sama apa lagi? Oh ya, text view biasa, apalagi tombol, oke, tombol dan sebuah text view. Oke, mari kita akan setting satu persatu. Cantolkan ke kiri, cantolkan ke atas. Ya, ini untuk yang txt.a, saya ketik txt.a, refactor. Saya sih angka 7 aja langsung. 7. Eh, ya 7 ya. Nah, ini kegedean ya ini ya, teman-teman ya. Lebarnya kegedean. Kasih aja 80 dp. Ya, 80 dp mungkin ya. Ini juga txt.b refactor 80 dp, kasih angka berapa? 3. Nah, gini kan. Terus text view yang ini saya ganti dengan plus. Saya taruh di sampingnya. Kalau kalian merasa ini kurang besar, ya ini kurang besar ya silakan diperbesar, di bold, kemudian ukuran fontnya dibesarin, boleh. Nah, ini kayak gini kan. Saya cantolin, saya cantolin ke atas, kayak gini ya. Nah, susah sih, susah ya udahlah, gini aja kali ya. Nah, kemudian yang nomor 3 ini saya cantolin di sampingnya, saya cantolin di atas. Ini kali ya. Nah, 7 plus 3. Tombolnya saya cantolin di sampingnya, 3. Seperti itu. eh Nama buttonnya adalah button result. BTN result. Refactor. Teksnya adalah sorry. Eh, apa itu? Result ya. Teksnya result. Nah, ini ya. Kemudian hasilnya ditampilkan di text view yang bawah ini.
Jadi kalian tinggal cantolin ke bawah, cantolin ke sini. Nah, gini aja kali ya. Ini saya kasih result. TXT result ya, TXT result. Refactor. Balik lagi ke main activity kalian. Di main activity kalian itu tambahkan codingan. Oke, saya belum mengaktifkan view binding ya. Sebentar ya. Build features view binding true ya. Synchronize now. Nah, di main activity, sebentar ya, saya aktifkan dulu view bindingnya. Nggak usah private let need var binding activity main binding. Di sini kita akan pakai binding activity activity main binding dot inflate. Lewat inflator ini saya ganti jadi binding dot root. Oke ya, seperti ini ya. Nah, di situ, teman-teman, kita mau pasang listener untuk tombol result. Jadi binding dot button result dot set on click listener. Oke. Tentunya kita mau pakai kalkulator yang tadi untuk menambahkan A dan B, oke? Teks A dan teks B. Maka kita ambil variabel A sama dengan binding.txt A dot text dot toString dot toDouble vol B binding.txt B dot text dot toString dot toDouble ya. Lalu kita mau jumlahin. Tapi jumlahinnya nggak pakai manual begini ya. Sengaja kita mau jumlahinnya pakai eh, kalkulator ya. Kalkulator ya. Misalkan kalkulator tadi gimana caranya? File calc sama dengan kalkulator. Lalu calc dot add A, B. Nah, hasilnya kita simpan di variabel C. Result lah, variabel result. Nah, hasil resultnya kita tampilkan di layar ya. Kita tampilkan di txt result ya. Kita sudah punya tadi. Binding dot txt result dot text sama dengan result dot toString. Oke ya ini ya, teman-teman ya. Jadi sengaja saya tidak langsung A plus B ya. Sengaja saya pakai kalkulatormu tadi ya. Kalkulator dot add A, B. Silakan dicek dulu. Oke ya, sudah ya. Jadi ini adalah button result kita. Nah, teman-teman, kita akan nambahkan ini. Silakan dikopas saja ini. Dependensi roboelectric. Ini ada test implementation-nya. Ini ada blok. Ctrl C, Ctrl C. Cemplungin ke dependensi kalian. Di Gradle, bagian bawah sendiri boleh ya. Di bagian bawah sendiri boleh. Ctrl V. Test implementation ORG roboelectric. Roboelectric 4216. 416. Silakan synchronize now. Tahapan testing itu begini ya teman-teman ya. Kalau Anda nanti sebelum rilis ya. Jadi Anda bikin app sebelum beneran dirilis ya. Tahapan testingnya adalah UI testing. Itu yang pertama. Sorry. Kok UI testing? Unit testing. Itu yang pertama kali dilakukan. Yang kedua dilakukan apa? UI testing. Itu yang kedua dilakukan. Yang ketiga dilakukan adalah integration testing. Oke? Integration testing itu memastikan komponen-komponennya itu tidak ada yang saling bentrok. Ya, bisa dengan baik. Yang keempat, yang tergantung ya, tergantung app kalian bakal bakal dihujani banyak banyak traffic atau enggak. Apa ya? Yang keempat adalah stress testing. Ya, stress test. Ya, stress testing. Jadi contoh API-nya dihujani ribuan request atau apa namanya? eh,
database kalian ya, database SQLite kalian itu bakalan menjalankan berbagai macam query yang kompleks. Ya, kita lakukan stress testingnya. Itu banyak sekali testing yang dilakukan. Oke. Nah, kita tunggu sebentar sampai kayaknya cukup besar ini downloadnya ya. Ditunggu aja sebentar. 159 mega. Cukup besar teman-teman ya. Nah, sini di tempat saya sudah selesai ya. Build successful ya. Kalau belum selesai di tempat kalian, tidak apa-apa, silakan ditunggu. Cukup besar sih file yang di-download ya. Ada beberapa ratus mega, ya lumayan ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah selesai, silakan bikin sebuah kelas di sekali lagi, Robo Electric ini adalah UI testing, tapi dia tidak perlu menjalankan emulator. Ya, dia cukup butuh JVM-nya aja, Java Virtual Machine. Jadi Robo Electric itu jalannya di sini, teman-teman ya, di package yang nomor 3. Jadi, untuk melakukan testing ini, silakan dibuat kelas baru, main activity test, di package yang ketiga. Caranya demikian, klik kanan pada test yang ketiga, new, Kotlin class file, diberi nama, ya, karena UI-nya ini bagian dari main activity, saya kasih nama main activity test. Main activity test. Enter ya, main activity test.